Selamat datang di channel ini, channel yang akan mengungkap berbagai peristiwa masa lalu yang patut Anda ketahui. Buta Toa, sebuah julukan untuk menyebutkan wilayah Bantaeng atau Bontain yang kini disebut sebagai Bantaeng, yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Empu Prapanca bahkan menuliskan nama Bantaeng dalam karyanya Negara Kartagama pada Pupuh 14 yang ditulisnya pada tahun 1365. Disebutkannya nama Bantaeng dalam Negara Kertagama ini memberikan indikasi bahwa wilayah Bantaeng cukup diperhitungkan oleh Kerajaan Majapahit yang banyak menguasai wilayah di Nusantara di masa itu. Buta Toa Bantaeng menyimpan banyak misteri masa lalu yang telah diungkap pada beberapa video di channel ini. Dalam episode kali ini akan diungkap mengenai situs-situs prasejarah megalitik yang ada di Bantaeng. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Mari terus berbagi informasi dengan membagikan video ini. Nama Bantaeng dalam rekonstruksi kebudayaan mempunyai sejarah kebudayaan yang sangat panjang dari masa yang sangat tua. Berbagai tinggalan budaya dari masa prasejarah, Islam, hingga kolonial ditemukan di daerah ini. Salah satunya tentang tradisi megalitik di Bantaeng, seperti yang diungkap dalam buku Buta Toa, Jejak Arkeologi Budaya Toala, Logam, dan Tradisi Berlanjut di Bantaeng yang disunting oleh M. Irfan Mahmud bersama Budianto Hakim yang terbit pada tahun 2017. Dari aspek prasejarah, Bantaeng mempunyai dua gua prasejarah penting, yakni situs Gua Panganreang Tudea dan situs Gua Batu Ejaya, di mana stratifikasinya dijadikan rujukan untuk menjelaskan tentang budaya Toala yang hidup di Sulawesi Selatan. Berdasarkan bukti arkeologi Van Steen Kallenfels pada tahun 1937 menunjukkan bahwa kedua situs tersebut mengandung data penting untuk menjelaskan tentang prasejarah Sulawesi. Oleh karenanya, kedua situs prasejarah di kawasan Batu Ejaya tersebut sangat penting dalam rekonstruksi awal sejarah kebudayaan, khususnya di Sulawesi Selatan. Dalam peta sejarah Indonesia, Bantaeng memang masih tergolong sebuah kerajaan kecil di pantai semenanjung selatan Sulawesi. Meski demikian, nuansa kekunaan telah mencuat dalam bentuk temuan-temuan arkeologis berupa terakota, makam-makam kuna, keramik asing, dan wadah gerabah. Temuan wadah keramik asing dari situs-situs Buta Toa ini telah banyak digunakan untuk menetapkan pertanggalan relatif peradaban Bantaeng dalam konteks sejarah kuna Indonesia. Dalam artikelnya berjudul Bantayan and Early Makassar's Kingdom 1200–1600 yang diterbitkan dalam jurnal Archipel di Perancis pada tahun 1998, Wayne Anthony Bogas menggambarkan tentang adanya kampung lama di 3 daerah aliran sungai di Bantaeng.
Kampung lama yang berada di pedalaman dan dataran tinggi tersebut bersatu dan membentuk satu kerajaan di pesisir selatan Sulawesi Selatan sekitar tahun 1200 hingga 1600 Masehi. Selama kurun waktu itu, menurut Bogas, Bantaeng telah mengalami proses transformasi sosial, pengalihan kekuasaan, perkembangan subsistensi sawah, serta pemusatan dan penyebaran pusat-pusat distribusi perdagangan. Wilayah Bantaeng memang telah dihuni oleh orang Toala. Mereka hidup pada 4.700 tahun lalu yang membuat dan menggunakan perkakas dari batu dan memanfaatkan gua-gua atau ceruk alami sebagai tempat tinggal. Terkait orang Toala, kehidupan dan tinggalan-tinggalan mereka sudah kami bahas pada video-video sebelumnya. Setelah keberadaan orang Toala, pada masa selanjutnya, keberadaan mereka digantikan oleh kelompok masyarakat pengampu tradisi megalitik. Tradisi megalitik ini telah menguat ketika memasuki masa proto-sejarah, awal sejarah, dan hingga kini masih terus menjadi bagian ritual kebudayaan. Bukti-bukti hadirnya kebudayaan megalitik tersebar luas dengan beragam temuan dan sekaligus memberi justifikasi arkeologis Bantaeng sebagai Buta Toa. Berdasarkan artikel yang ditulis Dr. Hasanuddin M. Hum berjudul Tradisi Megalitik di Bantaeng, terdapat 5 situs megalitik yang berhasil ditemukan di wilayah Bantaeng. Situs-situs tersebut yakni situs Onto, situs Gantarang Keke, situs Lembang Gantarang Keke, situs Borong Toa atau Sinoa, dan situs Surabaya. Situs Onto terletak di Desa Onto, Kecamatan Bantaeng, pada posisi koordinat 119 derajat bujur timur dan 5 derajat lintang selatan dengan ketinggian 436 meter dari permukaan laut. Desa Onto berada di sebelah utara kota Bantaeng, berjarak sekitar 12 km. Secara keseluruhan, morfologi ruang fisik situs Onto berbentuk teras-teras yang terdiri dari 5 teras. Pada teras pertama, terdapat 7 altar yang ditata membujur timur laut barat daya, disebut sebagai batu palantikang, yakni tempat pelantikan raja-raja. Situs Gantarang Keke terletak di lingkungan Dampang, Kelurahan Gantarang Keke, Kecamatan Gantarang Keke. Secara geografis, situs ini berada pada koordinat 5 derajat lintang selatan dan 120 derajat bujur timur dengan ketinggian 247 meter dari permukaan laut. Situs ini terletak di antara percabangan 2 sungai, yaitu Sungai Patte yang mengalir di sebelah timur dan Sungai Biang Keke yang mengalir di sebelah barat. Sungai Biang Keke dikenal sebagai bagian area situs awal terbentuknya Kerajaan Bantaeng. Situs Lembang Gantarang Keke terletak di Kelurahan Lembang Bantarang Keke, Kecamatan Tompo Bulu, yang berada pada koordinat 5 derajat lintang selatan dan 120 derajat bujur timur, berada pada ketinggian 305 meter dari permukaan laut. Situs Lembang Gantarang Keke terletak 10 km ke arah utara pada sebuah semenanjung di antara Sungai Biang Keke dan Sungai Patte, atau di sebelah utara sekitar 2 km dari Gantarang Keke.
Di situs Lembang Gantarangkeke terdapat beberapa benda alam yang disakralkan. Penduduk menjadikan benda sakral tersebut sebagai sarana ritual pada waktu-waktu tertentu. Situs Borong Toa atau Sinoa terletak di Desa Borong Toa, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng. Lokasi situs tersebut berada pada koordinat 5 derajat lintang selatan dan 119 derajat bujur timur dengan ketinggian 656 meter dari permukaan laut. Di situs ini ditemukan beberapa bentuk megalitik seperti susunan batu temu gelang, batu pemujaan, dan lumpang batu. Batu pemujaan tersebut berbentuk bulat digunakan sebagai media ritual adat yang disebut saukang. Situs Surabaya terletak sekitar 800 meter dari Jalan Poros antara Bantaeng dan Bulukumba. Secara administratif, situs ini termasuk dalam wilayah Desa Biangkeke, Kecamatan Pajulukang, Kabupaten Bantaeng. Situs Surabaya kurang dikenal oleh masyarakat sekarang sebab toponim itu berhubungan dengan berbagai kepentingan aktivitas kemaritiman Bantaeng di masa lampau. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang akan mendapatkan video-video selanjutnya. Jangan lupa juga memberikan komentar terbaik dan konstruktif agar kita dapat terus berbagi pengetahuan sejarah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.